Baik, kita lanjutkan ke integral fungsi rasional dengan menggunakan pecahan parsial di sini ya metodenya. Nah, ingat yang kita integralkan di sini adalah sebuah fungsi rasional atau boleh beberapa juga. Nah, lalu idenya adalah dengan memecah fungsi rasional atau fungsi pecahan ini ke dalam bentuk beberapa buah pecahan. Nah, maka di sini hal pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan dulu gitu. Ya, jadi di sini saya jawab ya. Perhatikan pecahannya ya. Pecahan itu maksudnya ya si integrannya itu, yaitu 2x kuadrat ditambah x dikurang 4 per x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 2x. Sederhanakan ini dulu. Apa maksudnya sederhanakan ini dulu? Ya, sebenarnya bukan menyederhanakan pecahan ya maksud saya, tapi kalau bisa ya nggak apa-apa, silahkan disederhanakan. Tapi agar lebih gampang atau lebih cepat gitu ya, cukup faktorkan dulu. Faktorkanlah si penyebutnya ini dulu gitu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Apa nih faktornya? Di sini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Ya, bisa dikeluarkan lah pangkat 1 ya. Sisa x kuadrat kurang x kurang 2. Nah, lanjut, ini nanti kita bisa faktorkan lagi ya yang di bawahnya itu. Menjadi x dikali x kurang 2 dikali x tambah 1. Nah, sudah. Lalu dalam hal ini barulah masuk ke langkah selanjutnya, memecah pecahan ini ya. Caranya gimana? Kita jadikan dia ke dalam berapa buah faktor di bawahnya. Nah, sekianlah banyak pecahan baru yang akan kita gunakan. Ini ada 1, 2, 3. Maka di sini x, di sini x kurang 2, di sini x plus 1. Nah, untuk bagian atasnya ini calonnya adalah ya, kalau misalnya bagian pecahan bagian penyebutnya itu linear semuanya, nah ini kan linear nih, maka atasnya itu adalah konstanta semuanya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini tadi sama dengan siapa? Coba cek lagi. Sama dengan yang ini ya. Oke. Nah, sekarang supaya penyebutnya itu sama dengan yang ini ya, atau yang ini kalian bawakan ke bawah juga boleh, x kali x, atau yang paling gampangnya itu sih yang ini, gini lah. Nah, ini dibawa ke sini. Jadi 2x kuadrat tambah x kurang 4 per x kurang 2 x plus 1. Nah, kan ini sama nih, setara dengan yang ini ya kan. Sekarang tujuan kita apa? Tujuan kita adalah mencari ABC-nya. Nah, untuk mencari A dan B, ABC apa yang bisa kita lakukan? Ya, ubahlah bentuk yang ini itu menjadi bentuk yang sebelah sini gitu. Lalu samakan. Nah, yang bisa kita samakan di sini, yang bisa kita samakan bentuknya terlebih dahulu yang mana? Ya, penyebutnya ini. Ubahlah penyebutnya itu ke dalam penyebut yang seperti ini. Samakan penyebutnya berarti kan? Karena ini penjumlahan, samakan penyebutnya ke yang ini. Berarti apa? X kurang 2 dikali X plus 1. Nah, ingat tadi kita punya 3 buah pecahan di sini. Maka untuk pecahan pertama, agar penyebutnya menjadi seperti ini, maka penyebut yang awalnya X itu perlu kita kalikan dengan X kurang 2 dan X plus 1. Nah, kalau penyebutnya dikali dengan X kurang 2 dan X plus 1, maka yang pembilang juga. Maka di sini kita peroleh A-nya itu dikalikan dengan X kurang 2 X plus 1 gitu. Lalu yang B-nya gimana? Nah, yang B coba perhatikan, dia cuma punya X kurang 2 di sini. Ya, yang dia belum punya apa? X plus 1 dan X. Maka si B dikalikan dengan X dan X plus 1. Nah, yang C gimana? Yang C dia cuma punya itu X plus 1. Berarti yang dia belum punya di sini apa? X dengan X min 2. Maka di sini C dikalikan dengan X dan X min 2. Seperti itu ya caranya. Ya, lebih kurang tuh seperti kita menjumlahkan pecahan pada umumnya ya. Nah, bentuk yang ini itu sama bentuknya dengan ini.
Nah, sekarang yang penyebutnya udah sama kan keduanya. Yang belum sama apa? Ya yang di atas, karena ya, untuk yang sebelah kanan ini masih dalam bentuk ABC. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ya, kita ambil aja kesamaan antara penyebut yang di sebelah kanan dengan pembilang yang di sebelah kanan dengan pembilang yang di sebelah kiri. Oke. Sekarang saya tuliskan lagi khusus untuk pembilangnya aja ya. 2x kuadrat ditambah x dikurang 4 itu sama dengan A kali x kurang 2 dikali x plus 1 tambah B kali x plus 1 tambah C kali x min 2. Nah, untuk gampangnya menyelesaikan ini, kalian harus punya ide untuk mengambil berapa nilai x sehingga gitu ya. Beberapa suku ini kan ada 1, 2, 3 suku nih. Nah, berapa nilai x yang kalian ambil supaya suku-suku suku yang lain, atau dia nggak harus semuanya ya, tapi kita bisa nolkan 1 atau 2 suku yang lainnya ya. Maka di sini coba kalian pilih x-nya sama dengan, nah contoh kalian mau menolkan apa dulu? Contoh kita akan menolkan yang si suku B, yang ada B-nya, lalu yang ada C-nya gitu. Maka pembuat 0 di sini apa? Yang kalau misalnya kita pilih suatu x, langsung yang ini tuh langsung 0. Yang mau nggak mau kan x itu kita ambil 0 kan? Karena di sini kan ada pengali x. Maka kita pilih x-nya adalah 0. Saat kita pilih x sama dengan 0, substitusikan ya. Substitusikan ke persamaan di atas semuanya. Yang ada x itu disubstitusikan seluruhnya, termasuk yang di sini juga. Nah, apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah 2 dikali 0 ditambah 0 dikurang 4 sama dengan, nah ini juga A dikali min 2 dikali 1 ditambah, nah ini kan B dikali 0 nih, ya udah 0. C dikali 0, ya udah 0. Nah, di sini kita cuman punya A aja kan, berarti kita bisa cari A nih. Nah, ini kan 2 kali 0, 0. Jadi kita punya min 4 adalah min 2A. Berapa A kita? Min 4 per min 2, yaitu 2. Nah, sekarang pakai cara yang sama. Pilih x sehingga beberapa sukunya itu 0. X berapa nih? Nah, kalau tadi kan tujuan kita tadi menolkan si ini dengan ini. Sekarang gantian. Misalnya mau menolkan A dengan B gitu. Nah, siapa yang akan kalian pilih? Cari faktor yang sama. Nah, faktor yang sama di sini kan x plus 1, x plus 1. Supaya x plus 1 sama dengan 0, apa x-nya? Ya min 1. Jadi di sini kita ubah x-nya min 1. Lalu substitusikan ke persamaan, atau saya kasih lah ini persamaannya ya. A. Aduh. Persamaan A. Nah, apa yang kita peroleh? Akhirnya kita dapat 2 dikali 1 dikurang 1 dikurang 4 sama dengan A. Di sini A-nya udah pasti 0 dong, karena kan ada pengali X plus 1 ya. 0 ditambah 0 ditambah C min 1 min 3. Sehingga di sini 2 dikurang min 1 dikurang, ya ini kita dapat berapa dong? Min 3. Di sini kita dapat 3C. Jadi C kita adalah min 1. Oke, lanjut. Sekarang kita mau apa lagi? Menolkan kan A dan B udah.
B dan C udah. Berarti sekarang A dan C yang mau kita nolkan ya. A dan C berarti carilah faktor yang sama antara A dengan C. Siapa dong? Coba. A dan C, dia faktor yang sama adalah X min 2. Berarti di sini X sama dengan X min 2 itu harus sama dengan 0. Sehingga X yang kita pilih adalah 2. Maka kita bisa tulis pilih X sama dengan 2, substitusi ke A, sama A. Maka kita peroleh di sini 2 dikali 4 ditambah 2 dikurang 4 sama dengan, nah ini udah pasti 0 ya dengan ini, yang tersisa B. Berarti B kali 2 kali 3. Nah ini kan 8 tambah 2 berapa? 10 dikurang 4, 6. Ini B nya 6 juga, berarti B kita punya 1. Oke, udah dapat semuanya, sehingga pecahan yang tadi, yang ini, itu udah lengkap. Karena kita udah dapat A, B, C-nya. Nah, jadi, kan tadi pecahan ini menggantikan, ini kan, menggantikan pecahan yang ini tadi. Sehingga kita bisa tulis, ya saya mau tulis di mana lagi ya? Di sini aja ya, biar kelihatan ya. Oke, jadi di sini ini bisa saya tulis di sini ya. Integral A-nya berapa? A-nya 2 tadi kan? Nih. Berarti 2 per X dx ditambah integral B-nya berapa? B-nya 1. 1 per X min 2, jadi ikutin yang ini ya, yang ini dx tambah C nya berapa? Min 1 per X plus 1 dx. Nah silahkan diintegralkan. Ini integrasi per X udah pasti ln ya, ln mutlak X. Kemudian integral X min 2 ln mutlak X min 2. Oh, ini negatif ya. Jadi kita tulis di sini negatif. Negatif ln X plus 1 plus C. Nah, ini dia. Oke. Nah, selanjutnya untuk ini saya rasa oke, saya perlu jelaskan juga ya. Baik, langkah pertama perhatikan lagi ya, perhatikan pecahannya. X plus 1 per X min 3 pangkat 2 itu, ini kan udah faktor ya, udah faktor. Jadi kita langsung aja, ini ada berapa buah ini faktornya, karena pangkat 2 ya, berarti kan ada perkalian X min 3 kali X min 3, maka ada 2 buah faktornya, maka kita punya 2 pecahan parsialnya juga. Pertama kita tulis X min 3 di sini, yang kedua X min 3 pangkat 2. Kenapa? Sebenarnya idenya itu adalah saat kalian menjumlahkan 2 buah pecahan ini, kemana nanti kita akan mengambil penyebut KPK ya, KPK-nya kemana? Ke pangkat yang terbesar kan? Nah, makanya kalau misalnya kalian punya faktor yang sama, maka banyak pecahan parsialnya itu sebanyak pangkatnya, lalu kalian menulisnya itu buatlah faktor yang dengan pangkat terkecil 1 per 1, 1 per 1, 1 per 1, seperti itu. Nah, untuk yang di atasnya gimana? Tetap memandang apa fungsi faktor tersebut. Jangan bawakan pangkatnya, tapi lihatlah yang di dalam ini berbentuk apa. Nah, di sini semuanya berbentuk linier. Maka atasnya adalah konstanta. Nah, untuk menyelesaikan ini gimana? Sama,
kita harus membuat dia sama dengan yang di samping ini. Nah, berarti penyebutnya harus kita samakan ke X kurang 3 kuadrat. Nah, gimana caranya supaya pecahan yang pertama itu menjadi penyebutnya itu X min 3 kuadrat. Berarti kan yang ini harus kita kalikan sekali lagi dengan X min 3, ya kan? Maka yang A juga demikian. A itu dikali dengan X min 3 tambah yang B gimana? Yang B kan udah sama penyebutnya, ya kan, pecahan yang ini. Maka nggak perlu dikali lagi dengan apapun si penyebutnya itu. Begitu juga dengan pembilang, dia nggak butuh dikalikan juga dengan yang lain karena udah sama persis penyebutnya kan. Nah, langkah selanjutnya adalah ya udah sama dengan tadi, kita samakanlah pembilang dengan pembilang. X plus 1 sama dengan A X min 3 tambah B. Nah, idenya juga sama, pilihlah X berapa supaya salah satu sukunya itu gampang sebenarnya untuk dikerjakan. Yang paling gampang kan 0 kan. Nah gitu, makanya 0 yang kita pilih. Maksudnya sukunya itu kita nolkan, karena itu yang paling gampang. Kalau nggak 0 dia gimana Bu? Ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi pilihlah X-nya. Di sini kan ini yang bisa kita nolkan kan. Nah, kita nolkan dengan memilih X sama dengan 3. Ya, karena 3 kurang 3 kan 0. Nah, maka kita punya, lalu disubstitusi ya, ini saya kasih nama substitusi kepersamaan B ya. Maka kita akan punya 4 sama dengan 0 ditambah B. Ya udah, B adalah 4. Oke. Nah, lanjut. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mencari A. Nah, untuk mencari A itu gimana caranya? Sebenarnya gampangnya adalah kita cukup lihat di sini. Kalian bisa sih sebenarnya mau mengalihkan menyamakan bentuk kiri dan kanan juga boleh. Tapi kalau di sini karena kita udah terlanjur memilih-milih X ya, lanjutkan aja pilihan kita. Sekarang pilihlah X-nya berapapun yang kalian mau. Ya, tapi asalkan jangan 3 lagi gitu. Anggaplah 1. Nah, sekarang substitusikan X sama dengan 1 dan B sama dengan 4 ke persamaan B. Nah, apa yang kalian peroleh? Kita peroleh di sini X sama dengan 1, berarti kan ini 2. Ini A. Kalau X-nya 1 berarti ini min 2 tambah B-nya 4. Jadi di sini kita punya apa dong? Ya, kita punya A atau min 2A sama dengan min 2. A-nya adalah berapa? 1. Nah, A-nya 1. Ya udah, kita udah punya sekarang fungsi yang ini kita bisa ganti ke dalam bentuk pecahan yang seperti ini. Integral A-nya berapa tadi? 1 per X min 3 dx tambah integral B-nya berapa tadi? 4 per X min 3 pangkat 2 dx. Nah, ini ya sama aja ya kayak tadi. Maka ini adalah ln mutlak X min 3 tambah. Nah, ini gimana caranya Bu? Ya sama, ini nggak bisa ln ya karena pangkat di bawahnya udah pangkat 2. Jadi kita misalkanlah di sini X min 3 pangkat min 2. Nah, lalu kita punya X min 3 ditambah 4. Nah, ini sebenarnya ya, kita itu lagi memisalkan U sebenarnya. Jadi saya tulislah di sini ya. U kita adalah X min 3, DU-nya adalah DX. Jadi kan sebenarnya ini adalah integral U pangkat min 2 DX. DU dong. Nah, jadi kita punya ln mutlak X min 3 plus 4. Nah, apa nih? 1 per min 1 U min 1 plus C.
ganti lagi U-nya. Nah ini kan min ya, jadi ini min 4. Ini kan 1 per U-nya apa? X min 3 plus C. Nah seperti itulah kira-kira ya. Oke, ini ada soal terakhir ya. Aduh. Oke, ini silakan dijadikan latihan aja ya. Sebenarnya ini oke, kasih idenya aja lah. Kalian akan mengubah pecahan ini sama dengan yang tadi ya, X pangkat 3 tambah 4X ini diubah atau difaktorkan dulu lah gampangnya. Yang di atas kan tetap ya. Nah yang di bawah ini kita keluarkan X pangkat 1, jadi X kuadrat tambah 4. Nah ini kan ada 2 buah nih faktornya, X dengan ini, maka pecahan parsial kita pun juga ada 2 nanti, dengan penyebut X dan dengan penyebut X kuadrat plus 4. Nah, di sini kita akan punya pembilang itu bergantung ke bentuk penyebut kan gitu. Nah, ini linear. Sedangkan ini kuadrat. Nah, maka untuk linear itu konstan di atasnya, untuk kuadrat itu nggak konstan lagi tapi fungsi linear. Nah, gitu ya. Sehingga bentuk yang ini kita akan samakan dengan bentuk pecahan parsial. Nah, gimana caranya? Sama dengan tadi, itu kalian akan menjadikan pecahan penyebutnya ini. Atau saya ngambil jangan yang ini ya, yang udah difaktorin aja. Nah, ini X dikali X kuadrat plus 4. Jadi di sini X dikali X kuadrat plus 4. Nah, sama dengan yang tadi. Coba ya. Untuk yang ini penyebutnya kan baru ada X. Yang belum ada itu adalah X pangkat 2 tambah 4. Maka A-nya itu kita kalikan dengan X kuadrat plus 4. Tambah. Nah, untuk yang ini dia udah ada nih X kuadrat plus 4-nya. Yang belum ada apa? X. Maka ini dikali X, ini juga dikali X gitu. Maka apa dong jadi atasnya? Bx plus C dikali dengan X. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, sekarang kita tuliskan aja kesamaan untuk pembilangnya. Nah, apa dong jadinya? 2x kuadrat tambah x kurang 8 itu sama dengan A x kuadrat tambah 4 plus bx plus C. Tuh ini bolehlah dikalikan ya, bx kuadrat plus cx. Nah, di sini kalau mau pakai cara tadi boleh juga ya, atau kalau mau pakai cara penyetaraan juga boleh. Mana yang lebih gampang aja kalian mendapatkannya gitu. Nah, coba ya saya coba pakai cara lain ya. Di sini kita setarakan, ini kan ada 3 kelompok sukunya ya. Ada suku dengan x kuadrat, ada suku dengan x pangkat 1, ada suku yang konstanta. Nah, kita setarakan bentuk jenis suku ini dengan si ini, si bentuk yang di sebelah kanan. Oke, artinya kita uraikan ya. Ax kuadrat ditambah 4a ditambah bx kuadrat tambah cx. Nah, kelompokkan dia berdasarkan suku yang di sebelah kiri. Maka x kuadrat dengan x kuadrat itu menjadi a ditambah b x kuadrat ditambah ini ada cx-nya, cx plus 4a. Nah, di sini samakanlah jenis yang setara gitu. Pertama saya ambil dulu lah yang 2x. Atau sebenarnya yang paling gampang itu ambillah yang sederhana bentuknya. Di sini cx itu paling sederhana. Itu sama dengan suku yang ada x-nya juga. Artinya c ini adalah konstanta dari koefisien dari x. Nah, koefisien di x di sini berapa? 1 kan? Maka c sama dengan 1. Ya. Lanjut, sekarang kita ambil 8 atau min 8. Pasangannya ya konstantanya juga. Ya, berarti 4a itu sama dengan min 8. Maka a-nya adalah min 2. Nah, kita udah punya a, c. Berarti kita butuh b.
Berarti kita pakai kesamaan yang ini. A ditambah B itu adalah koefisien X kuadrat. Nah, di sini koefisien X kuadratnya 2. Berarti ini sama dengan 2. A-nya berapa? Min 2. B-nya yang mau kita cari. Maka B-nya di sini adalah 4. Dengan demikian, kita udah punya nih pecahan parsialnya secara lengkap. Apa aja dia? Pertama, ini kan, A-nya berapa? Min 2 per X dx plus integral bx berarti 4x tambah c-nya 1 bagi x kuadrat plus 4 dx. Nah, untuk mengerjakan integral yang ini bisa langsung ya, min 2 ln apa? Log x. Nah, tambah. Nah, untuk integral yang ininya gimana? Apa yang bisa kalian lakukan? Ya, kita bisa pecah-pecah aja. Ini kan bentuknya 2 buah suku, ya pecah aja dia. Jadinya 4x per x kuadrat plus 4 dx ditambah integral 1 per x kuadrat plus 4 dx. Ya boleh. Kan integral itu linear terhadap penjumlahan ya. Kalau kali baru nggak boleh. Nah, untuk yang ini kita pakai metode apa? Apa yang kita pakai? Metode substitusi. Kenapa? Karena ingat, ini bisa kita jadiin teman dia, ya kan? Atau kalau nggak mau ini jadi teman, ini aja. Nah, berarti fungsinya harus apa? U-nya harus apa? X kuadrat tambah 4, ya kan? Jadi akhirnya kita punya, saya langsung aja di sini ya, integral 4. Nah, ya tulis dulu di sini. Kan ini adalah U ya, U. Berarti DU-nya apa dong? Ya, mungkin agar nggak makan tempat ya. Saya tulis di sini. Kita ambil U-nya adalah X kuadrat plus 4, DU-nya adalah 2X dx. Maka di sini kita tadi punya 4x kan? Nah, berarti apa dong? Jadinya 4x dx bisa kita ubah menjadi 2 kali du gitu. Ya udah, tambah. Nah, ini bentuk yang di samping yang terakhir ini adalah bentuk apa namanya? Baku. Nah, ini integral baku nih. Coba dicek sebentar ya. Coba saya kalau nggak salah ini adalah tangen inverse. Kalau nggak salah ini itu tangen inverse atau ini seper gitu ya, seper A. Nah, ini A nya ya, ini A kuadrat, jadi A nya adalah 2 ya, seper 2 X per 2. Nah, ini coba kita cek lagi ya, ini coba dicek lagi ya. Saya kurang ingat. Nah, belum nih, ini belum selesai. Kita jadikan semuanya ke dalam X. Ini 2, integral seper U adalah ln U. U-nya apa? U-nya kita ambil X kuadrat plus 4. Ini setengah arcus tangen dari X per 2 plus C. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dengan ini udah selesai semua ya pembahasan soal-soal mengenai teknik integrasi. Memang dalam memahami teknik integrasi ini kita tidak cukup hanya dengan membahas beberapa soal saja. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri bahwa oh, saya sudah apa namanya ya, mahir nih gitu. Itu kalian butuh mengerjakan banyak soal dulu gitu. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.